Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi ini adalah video pertama yang aku buat, jadi kalau masih banyak kesalahan aku mohon maaf. Dan jika kalian ada yang mau memberikan saran, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Oke guys, untuk video pertama aku akan membahas tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu koperasi dan UMKM? Kalau belum, ayo kita bahas sama-sama. Perekonomian di suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan sektor usaha. Di Indonesia, koperasi dan UMKM merupakan dua sektor yang memegang peran sangat penting dalam struktur ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi dan UMKM menjadi instrumen yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum yang beroperasi dengan prinsip koperasi, serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dan ada 7 prinsip dari koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan atau harus dari kemauan sendiri. Prinsip yang kedua, prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, di mana setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam koperasi tersebut. Hak yang dimaksud yaitu mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus atau pengawas. Prinsip yang ketiga, prinsip pembagian hasil usaha yang dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dibandingkan dengan anggota koperasi yang tidak aktif dalam koperasi tersebut. Yang keempat, prinsip pemberian balas jasa terhadap modal yang dimiliki anggota. Pemberian balas jasa yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Prinsip yang kelima, prinsip kemandirian koperasi, di mana koperasi harus berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dalam organisasi yang telah didirikan. Dan prinsip yang keenam, keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas, dan tentunya pengelola dan karyawannya. Sedangkan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip ketujuh, yaitu kerjasama antar koperasi, di mana dengan adanya kerjasama antar koperasi diharapkan akan menunjang dan mendayagunakan kelebihan antar koperasi sehingga nantinya akan menciptakan sinergitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang UMKM. UMKM atau yang sering kita dengar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Para pelaku UMKM tanpa kita sadari mereka telah menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dan yang lebih wownya lagi, mereka telah menyerap tenaga kerja sebanyak 97% nasional. Saat terjadi krisis ekonomi, UMKM terbukti tangguh dan mampu bertahan karena skala usaha yang kecil dan fleksibel.
sehingga UMKM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Nah, sekarang kita akan membahas inti dari judul ini, yaitu peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Perannya itu ada 9 guys, namun untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini kita akan hanya membahas 4, yaitu yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Salah satu peran paling nyata koperasi dan UMKM adalah penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia sendiri, sektor UMKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan lapangan pekerjaan formal. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga tenaga kerja informal. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 97% tenaga kerja nasional terserap di sektor UMKM ini, guys. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, UMKM berperan signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, koperasi menyediakan lapangan kerja melalui berbagai unit usaha yang dikelola secara kolektif oleh anggota koperasi atau UMKM. Dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan stabilitas sosial. Dan yang kedua, perannya adalah sumber pendapatan bagi masyarakat. UMKM merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan kecil. Sebagian besar pelaku UMKM adalah masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan usaha kecil sebagai mata pencaharian utama. UMKM menyediakan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan pekerjaan informal lainnya. Dengan adanya UMKM ini, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, keluarga, dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan sektor formal yang terbatas. Dan peran yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi lokal, di mana koperasi dan UMKM berperan aktif sebagai penggerak utama pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka memanfaatkan potensi sumber daya alam, budaya, dan keahlian lokal untuk menciptakan produk dan jasa yang khas dan dapat bernilai tambah. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat saja, tetapi juga dapat menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi. Dan dalam pemberdayaan ekonomi lokal, koperasi berperan sebagai wadah pembinaan UMKM yang dapat memberikan pelatihan, akses modal, dan fasilitas pemasaran. Dengan memberdayakan ekonomi lokal, koperasi dan UMKM dapat membantu pemerataan pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. Pemberdayaan ini juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Dan peran yang keempat yaitu penyumbang signifikan terhadap PDB, di mana koperasi dan UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Yang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM menyumbang sekitar 61% dari total PDB nasional atau setara dengan 5,8 triliun. Sedangkan koperasi memberikan kontribusi sebesar 5,5% dari PDB nasional. Kontribusi ini berasal dari berbagai sektor usaha yang dijalankan oleh UMKM, yaitu dari sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, hingga sektor pertanian.
Dan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM agar lebih efektif, terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, peningkatan akses pembiayaan dan teknologi. Salah satu seperti yang kita tahu, UMKM seringkali terkendala dengan akses modal. Jadi pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, akses terhadap teknologi modern juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di pasar global. Yang kedua, strateginya adalah melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan wirausaha. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran, dan penggunaan teknologi digital sangat penting. Karena dengan keterampilan yang lebih baik, para pelaku UMKM ini dapat mengelola usahanya secara profesional dan inovatif. Dan strategi yang ketiga yaitu memberikan dukungan pemerintah dan kebijakan yang mendukung UMKM, di mana pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan fiskal, regulasi yang mempermudah perizinan, serta program pendampingan dan fasilitas pasar. Selain itu, penguatan kelembagaan koperasi dan asosiasi UMKM dapat membantu pelaku usaha mendapatkan dukungan yang lebih baik. Strategi yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur dan akses pasar. Seperti yang kita tahu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, internet di daerah-daerah terpencil itu masih sering tidak ada. Jadi itu adalah salah satu strategi yang harus kita kembangkan lagi agar di daerah-daerah terpencil juga memiliki akses internet dan jalan yang baik dan juga listrik yang baik. Selain itu, pengembangan akses pasar termasuk melalui platform digital dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk UMKM. Jadi, bisa kita bayangkan jika di daerah terpencil memiliki internet, mungkin para pelaku UMKM juga bisa lebih memperkenalkan produk mereka ke daerah yang lebih jauh lagi daripada hanya memperkenalkannya di wilayah lokal saja. Mungkin bisa masuk ke pasar global. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa koperasi dan usaha UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sehingga dapat memberdayakan ekonomi lokal dan yang nantinya akan berdampak besar terhadap produk domestik bruto atau PDB di suatu negara. Dan koperasi dan UMKM ini juga terbukti memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi krisis ekonomi atau krisis yang akan datang atau yang sudah lalu. Jadi itu adalah pembahasan singkat tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Jika saya masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Namun semoga pembahasan yang saya berikan ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.